Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali lagi bersama kami di Newsline Metropolitan. Nah, pemirsa, benarkah parkir liar kembali marak di ibu kota? Apakah ada oknum aparat di balik maraknya penyedia parkir non resmi di Jakarta? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Mas Des Rovi. Selamat sore, Pak Mas Des. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak, ini masalah klasik parkir liar di Jakarta kembali marak. Bagaimana Dinas Perhubungan mengatasi hal ini, Pak Mas Des? Ya, tentu terhadap parkir liar, kita tetap melakukan upaya-upaya penertiban atas parkir yang tidak tertib tersebut. Bahkan itu sudah menjadi suatu kegiatan rutin kita setiap hari, karena memang penertiban parkir itu menjadi salah satu tugas fungsi Dinas Perhubungan untuk menjaga kelancaran lalu lintas di ruas jalan, bahkan juga untuk menjaga kenyamanan pejalan kaki jika parkir liar itu berada di atas trotoar atau fasilitas pejalan kaki lainnya. Jadi intinya tetap kami melakukan penindakan atau penertiban terhadap parkir liar setiap saat. Baik, selalu dilakukan penertiban setiap saat. Pak Mas Des, bagaimana perbandingan antara lahan parkir dengan jumlah kendaraan di Jakarta ini sebenarnya seperti apa ya Pak? Apakah kekurangan lahan parkir sehingga kembali lagi terjadinya parkir liar di jalanan ibu kota? Ya, perlu dipahami dulu bahwa kita perlu mengingat jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta ini kan sangat banyak. Kurang lebih sekarang sudah 12,3 juta kendaraan motor itu Jakarta saja, baik mobil maupun sepeda motor. Sedangkan untuk bahkan kalau kita ditambah sebagai dengan komuter wilayah yang berdekatan dengan Jakarta, Jabodetabek itu kurang lebih 20 juta kendaraan. Sedangkan kapasitas parkir yang tersedia itu hanya kurang lebih 10% ya, Mbak. Atau kurang lebih 1,2 juta satuan ruang parkir. Memang kelihatan jauh, tapi perlu kami sampaikan bahwa Pemprov DKI juga tidak dalam kapasitas menyediakan ruang parkir mengikuti jumlah kendaraan bermotor di Jakarta. Karena program yang kita utamakan adalah mendorong penggunaan angkutan massal atau angkutan umum. Sehingga walaupun jumlah kendaraan pribadi terus tumbuh, yang angkanya menuju sudah 20 juta, tentu kita tidak memungkinkan juga menyediakan ruang parkir. Jadi konteksnya bukan mengikuti jumlah kendaraan bermotor yang terus tumbuh itu, tapi tetap kita ada pengendalian jumlah ruang parkir. Sejauh ini kurang lebih ya 10% yang tersedia dari jumlah kendaraan motor yang ada di DKI Jakarta. Iya, tapi realitanya Pak masih banyak masyarakat juga yang belum sepenuhnya beralih ke moda transportasi umum dan memilih lagi-lagi melakukan parkir liar di jalanan. Terus solusinya tuh seperti apa Pak untuk mengatasi hal ini? Memang harus ada treatmentnya dua, Mbak. Jadi tindakannya terhadap upaya peningkatan kapasitas angkutan umum layanan, tentu dimaklumi Jakarta kan juga terus membangun berbagai jenis angkutan umum, ada MRT, LRT, Transjakarta, dan seterusnya dalam satu program Jaklingko. Itu upaya untuk menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Tapi memang diakui motor ini kan khususnya ya, motor ini sebagai sarana transportasi yang cukup praktis gitu. Nah, namun demikian kita tetap melakukan pengendalian pembatasan kepada lalu lintas ruang gerak kendaraan bermotor ini. Karena bukan berarti kepraktisan menggunakan kendaraan pribadi atau dalam hal ini spesifik sepeda motor, bukan berarti mereka juga bebas untuk parkir di mana saja. Karena pada dasarnya tindakannya itu juga menimbulkan efek negatif atau ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Lebih luas lagi ketidaknyamanan bagi warga kota lainnya. Jadi tetap upaya untuk mengedepankan angkutan umum terus digalakkan oleh Pemprov DKI sambil tetap upaya-upaya pengendalian atas ketidaktertiban tetap kami lakukan.
Baik, Pak Masdes, adanya penyedia Ya. parkir non resmi dari oknum ormas atau warga, apakah Dishub sudah menindak tegas hal ini atau ada semacam backingan oknum Dishub di balik itu, Pak? Bisa dikonfirmasi? Dapat saya pastikan tidak ada, Pak. Kalaupun terjadi, kami pastikan itu oknum. Dan terhadap oknum pun pasti ada tindakan tegas. Jadi untuk dipahami dulu bahwa kalau dilakukan oleh ormas, tentu kita koordinasi dengan rekan instansi terkait, dalam hal ini TNI Polri, juga jajaran Satpol PP. Tapi kalau dia pihaknya dari jajaran oknum, jajaran kami perhubungan misalkan, kalau dia pegawai negeri, PNS, pasti kita kenakan sanksi PP 94 2021, pengganti PP 53 tentang disiplin PNS. Kalau dia bukan pegawai tetap, artinya dia pegawai kontrak, itu lebih cepat lagi, Pak, bisa langsung melakukan pemutusan hubungan kerja. Ya. Dan hal ini sudah Mas Des. beberapa pihak yang kita tindak. Ya, Pak Masdes, tapi tadi berdasarkan liputan dari rekan kami di lapangan, adanya parkir liar yang terorganisir begitu. Seperti katanya mereka setor ke aparat. Nah, pernahkah menemui kasus ini dan tindakan apa yang diambil, Pak Masdes? Ya, sejauh ini paling tidak semenjak saya bertugas penanganan lapangan ini, kemarin baru dapati disinyalir katanya ada oknum dari pihak aparat yang backup. Setelah kami telusuri, ini belum didapatkan bukti. Namun demikian kalau memang ini masih kami dalami, oknum yang disebut ini, kami akan mengenakan sanksi tegas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia pegawai PNS sesuai dengan PP 94 kita tindak, mulai dari bisa turun pangkat sampai berhentian. Begitu juga kalau pegawai kontrak akan kami berhentikan. Baik, tindakan tegas akan segera dilakukan ya Pak ya. Terima kasih Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Masdes Rauffi telah bergabung bersama kami Pak di kesempatan Newsline kali ini.